Sang Raja Sunu dan Dewata Prana, lalu pindah menjadi raja. Saya ini, nama saya Muhammad Zubair Hafid bin Raden Dodo Murtado Suganda bin Raden Suganda bin Raden Nata Permana Ali Padmanegara bin Raden Mas Raksa Santana bin Raden Mas Raksa Yuda bin Raden Singamanggala bin Raden Singadipraja bin Raden Kiai Suraitapura bin Raden Wangsaraga Jamraga bin Raden Wira Utama Jengpati bin Raden Mas Tumenggung Jengpati I bin Raden Mas Jengpati Jangbaya. Ini nama Eyang Jengpati Jangbaya, nama yang pertama kali tercatat dalam Admiralty Belanda. Swapraja raja-raja yang terdaftar namanya Jengpati Jangbaya bin Santoan Koleret atau Eyang Wangsabaya, raja terakhir Sukakerta Galunggu. Wangsakerta Eyang Wangsabaya bin Raden Mas Ki Gede Upama bin Maharaja Upama, Maharaja Upama bin Prabu Haurkoneng, Prabu Haurkoneng bin Prabu Rangga Mantri. Ini sosok Prabu Rangga Mantri adalah orang yang diutus untuk menghalau Portugis di Malaka. Siapa yang mengutus? Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, itu ada dari Cirebon ya. Nah, itu yang diutus. Oh, ini Cirebon juga. Salam. Jadi beliau diutus Eyang Rangga Mantri sehingga mendapat gelar Sultanul Mukminin di tanah Sunda. Nanti akan kita paparkan karena ini waktunya terbatas, karena disuruh bercerita dulu. Rangga Mantri bin Prabu Munding Laya di Kusuma atau Munding Surya Agung. Prabu Munding Laya di Kusuma bin Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan. Waktu di Galuh, nama beliau adalah Sang Raja Sunu. Waktu di Galuh, ini yang kita kenal dengan Eyang Prabu Siliwangi. Waktu di Galuh, beliau lahir di Galuh di Ciamis dengan gelar nobatnya Sang Raja Sunu dan Dewata Prana, lalu pindah menjadi raja. Kalem guru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah tanda alam ya. Jadi beliau ini dipindah menjabat Dewata Prana di Galuh, lalu pindah ke Bogor dengan nama Jaya Dewanata Sri Baduga Maharatu Haji di Pakuan. Sedikit saya bercerita dulu tentang Galuh. Galuh itu secara bahasa permata. Permata. Jadi saya rasa para raja dan sultan yang ada di sini ini orang Galuh semua. Kenapa? Karena di hatinya punya permata yang indah. Betul tidak? Betul. Galuh itu permata hati. Itu asal kata Galuh. Tapi secara istilah, Galuh adalah suatu kerajaan terbesar di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah tahun 612 Masehi, Sang Reti Kendayun. 612 Masehi, Sang Reti Kendayun. Terus sampai ke raja yang ketujuh, yang selalu kita dengar dongengnya, yang bernama siapa? Ciung Wanara. Nah, ini kalau dengar cerita Ciung Wanara,
ini punya ayam jago yang kakinya ada 4. Namanya Jaluk Harupat. Ada yang suka ngadu ayam jago tidak? Nah, kalau raja dulu itu punya ayam jago. Jadi kalau ada yang tantang ini Jaluk Harupat, dia sudah berdiri, sudah tahu ada yang tantang. Siapa yang tantang saya? Jaluk Harupat. Ini ayam jagonya yang Kinwanara. Beliau raja ke-7 dari kerajaan Galuh. Nah, Galuh ini nanti akan melahirkan Sunda. Galuh ini akan melahirkan Pajajaran. Dari Galuh pula ini akan lahir Cirebon. Semuanya nanti ada. Awalnya berawal dari Galuh. Sedikit nggak apa-apa ya saya cerita dulu. Artinya bahwa di negeri Nusantara ini sudah ada terbentuk suatu kebudayaan dan suatu tatanan pemerintah. Kita boleh teliti sejak kapan ada nama gelar raja di Nusantara. Ada yang tahu tidak? Gelar raja itu sejak kapan? Di Tatar Nusantara ini gelar raja itu baru. Kalau di abad 1 dia raja itu namanya ratu. Ratu. Jadi ratu itu bukan perempuan. Jadi ratu itu adalah seorang pimpinan. Maka dalam konsep tatanan Sunda, dalam konsep tatanan Galuh kepemimpinannya, ini ada istilah Tritangtu Dibuana. Apa itu? Kesatuan. Rama, Ratu, Resi. Rama itu apa? Rama itu orang tua. Artinya seorang raja harus punya sikap seperti orang tua. Lalu yang kedua Resi. Seorang raja di Galuh ini dia harus mumpuni dalam ilmu batiniah. Betul nggak? Raja-raja dulu itu beda dengan raja sekarang. Kalau sekarang Raja Lenong banyak. Raja dulu memang dipilih oleh alam. Allah yang memilih, yang kuasa yang memilih. Kalau mau jadi raja, dia boleh berpuasa dulu 5 tahun, gak makan, gak minum. Mau jadi raja seperti itu dulu? Mau gak? Suruh puasa 5 tahun gak makan, gak minum. Makanya leluhur kita zaman dulu sukses mereka dalam mengatur. Karena ada konsep ini, Tritangtu Dibuana. Ratu, Rama, Resi. Bila 3 ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan menjadi pimpinan yang sangat sejati. Tapi sayang disayang, mungkin 1000 tahun hanya satu muncul pimpinan seperti ini. 1000 tahun sekali. Jadi sebetulnya yang raja ini siapa? Bukan kita, tapi leluhur kita. Kita ini hanya keturunan apa? Ya, keturunan raja. Yang namanya keturunan, kalau naik sepeda, yang namanya turunan diinjak gak? Kalau kita naik bersepeda, ada jalan turun. Capek gak kita mengejar sepeda? Tidak, namanya turunan. Yang capek itu adalah Makanya hari ini El Kapasi mau bikin tanjakan rupanya. Tanjakan untuk menjadi raja sejati, yaitu membela hak-hak suap raja. Yang namanya bikin tanjakan capek yang muda. Waduh, menaik gunung, belum lagi dihina, belum lagi dihujat. Nah ini lalu sampai kepada sosok tokoh yang sangat fenomenal. Prabu Siliwangi ini tahun 1482. Tahun 1482 sampai 1521. Karena nanti akan terbagi Pajajaran ini, Galuh Pajajaran Pakuan akan dibagi menjadi 5. Pertama, dari anaknya yang perempuan dan yang laki, Pangeran Cakrabuana. Kalau saya buka, yang Prabu Siliwangi istrinya ada berapa? Ada 151 istri. Banyak kan? Makanya banyak, ini keturunan Pajajaran, ini keturunan Galuh. Banyak, karena istrinya ada 151, anaknya ada 78. Nah yang paling fenomenal ini anak-anaknya, saya bacakan sedikit. Namanya Prabu Senaraja,
sang Sena Raja lalu punya adik Rakyat Kumbul Agung Sari. Rakyat Kumbul Agung Sari punya adik lagi Prabu Sangara, punya anak lagi Rakyat Sancang. Rakyat Sancang ini Pangeran Cakrabuana yang akan nantinya menjadi pendiri Cirebon. Jadi Kian Santang itu sebetulnya nama dongeng ya, nama dongeng. Nah, aslinya itu Pangeran Cakrabuana lagi berdakwah. Namanya beliau orang tasawuf, beliau menceritakan pengalaman dirinya tapi dengan nama orang lain. Gitu. Itu nantilah sejarahnya. Ini ada di buku kami, buku keluarga. Kemarin tanggal 18 Desember di Ciamis, 400 kepala keluarga berkumpul. Itu ada 475 halaman tentang silsilah. Karena tadi yang saya dengar itu siang itu database dulu dibenarkan. Ini mungkin kita silsilahnya masih pada berantakan. Benerin dulu silsilahnya. Nah, terus sampai kepada Sulawesi Sesa yang di Bogor. Makanya tadi penyerangan di Bang Eki cerita itu Patahila. Itu kan sang Sulawesi Sesa bikin perjanjian dengan Portugis. Nah, di Jakarta ini. Jadi Jakarta itu kalau dibilang tadi tidak punya raja, saya juga kurang setuju. Karena ada punya. Di Jakarta ini punya raja. Di mana? Tanjung Barat. Jakarta itu dekat Depok ya. Daerah Tanjung Barat. Rajanya namanya Linggabuana. Nama rajanya. Punya anak Ratu Kiranawati yang menikah dengan Eyang Prabu Hunting-Laya di Kusuma. Ini tentang riwayat Layang Salakadomas. Sampai mana? Sampai Sunda Kelapa. Kenapa itu pelabuhan dinamakan Sunda Kelapa? Karena memang bawahan admiral daripada Raja Kalapa itu Linggabuana atau Prabu Garbamenak namanya. Jadi ini Jakarta masih punya siapa? Sunda. Masih punya Sunda Jakarta itu. Sampai jadi Prabu Siliwangi Pajajaran melahirkan 5 kerajaan besar. Banten, Cirebon, Sumedang, di Bogor itu sendiri. Sampai terakhir itu setelah Sulawesi Sesa, Surya Kencana atau Prabu Ragamulya, raja terakhir Pajajaran. Tapi sebelum Pajajaran murah, itu mahkota dibawa ke Sumedang, mahkota Binokasi. Tapi sebelumnya Eyang Prabu sudah mempersiapkan di Majalengka, kerajaan Maja, sehingga bergabung dia kawin, namanya Kerajaan Talaga. Nah, dari situlah cikal bakal Galuh muncul lagi namanya di Ciamis, keturunan Prabu Haurkoneng. Keturunan Prabu Haurkoneng ini saya akan paparkan banyak sekali kalau dipaparkan. Izinnya udah 3 menit lagi. Baik. Intinya di tahun 1641 sampai tahun 1688 ini nama keturunan Prabu Haurkoneng namanya Jangpati Jambaya, namanya sudah tercatat dalam Admiralti para penguasa di Nusantara yang terdaftar namanya. Kan kalau dulu Belanda itu kan mendata. Kebetulan di Leiden itu ditemukan nama Jangpati Jambaya. Ini orangnya. Sampai terus kepada Singamanggala. Sampai terus kepada saya punya buyut yang bernama Raden Nata Permana Alipan Manegara. Beliau salah satu tokoh tinggalnya di sini di Menteng, guru dan penasehat Soekarno, termasuk orang yang ikut membawa Soekarno ke waktu bikin teks kemerdekaan ke Kerawang, ke daerah mana itu
Kandir Ngasdeklok peristiwa. Nah, peristiwa Ngasdeklok beliau lah yang membawa. Pada saat itulah kurang lebih di tahun 1945 diakhiri oleh saya punya buyut. Mungkin salah satu, kalau dulu Nagari Pasundan juga ingin mendirikan Pasundan ya. Di siapa itu? Syafruddin Prawira Negara. Nah, ini masih keluarga kita. Jadi mungkin dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan menjadi wadah. Apa yang dicita-citakan akan dimudahkan, tentunya mengingat kepada satu kata amanat Galunggung, Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke. Ada dulu maka ada yang sekarang. Tidak akan ada yang sekarang kalau tidak ada yang dulu. Jadi jangan sebagai jadi kacang yang lupa. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.